Bapak dan Ibu, karena saat ini masih hangat suasana Idul Fitri 1441 Hijriah, maka untuk itu kami selaku panitia ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ada pantun nih. Jaga jarak, social distancing, gara-gara si COVID-19. Tidak bisa jumpa, janganlah pusing. Yang penting mohon maaf lahir dan batin. Gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi mohon dimaafkan lahir dan batin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum memulai acara ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara pada hari ini adalah yang pertama sambutan dari Bapak Roni Dwi Susanto selaku Ketua Dewan Pembina IAPI. Kemudian yang kedua kajian online yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dasyat Latif. Kemudian yang ketiga sambutan dari Ibu Dwi Wahyuni selaku Ketua Dewan Pengawas IAPI. Yang keempat, sambutan dari Bapak Sony Sumarsono selaku Ketua Umum IAPI. Kemudian yang kelima, silaturahmi dan tanya jawab dengan para DPD seluruh Indonesia. Kemudian yang keenam, diakhiri dengan foto bersama dan penutup. Nah, untuk acara makan siangnya telah disediakan oleh keluarganya masing-masing ya. Nah, sebelum memasuki acara pertama, kami sampaikan informasi bahwa Bapak dan Ibu selama acara berlangsung diizinkan dari perwakilan DPD apabila ingin menyampaikan ucapan melalui chat ya dengan format dari DPD mana dan namanya siapa. Nah, untuk feedback, panitia akan menyediakan free text pada Google Form yang akan disampaikan di akhir acara nanti. Marilah kita masuki acara pertama, yaitu sambutan dari Ketua Dewan Pembina IAPI, yaitu Bapak Roni Dwi Susanto. Kepada Bapak Roni, kami persilahkan. Terima kasih, Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati seluruh anggota Dewan Pembina IAPI, seluruh jajaran Dewan Pengawas IAPI, Ketua dan pengurus DPP IAPI, baik yang di pusat maupun di daerah, serta seluruh anggota IAPI dan para undangan. Dan tak terlupa untuk Al-Mukarram, Ustadz Dr. Haji Dasyat Latif, berkenan hadir di dalam acara Halal Bihalal IAPI tahun 1440 Hijriah tahun 2020. Bapak Ibu segenap undangan serta hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, serta telah diberikannya kepada kita semua sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat dipertemukan hadir dari tempat masing-masing dan insya Allah semuanya dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu kita panjatkan selawat dan salam kita ke junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersalawat kita mendapatkan manfaat dari beliau di yaumil akhir dan kita menjadikan golongan-golongan yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengawali sambutan ini dengan segala kerendahan hati, selaku pribadi maupun atas nama Ketua Dewan Pembina IAPI, saya mengucapkan selamat Idul Fitri tahun 1441 Hijriah, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan kesalahan kami selama ini baik dalam bertutur kata, bersikap, maupun dalam bertindak. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak senior-senior di sini, ada Pak Bima, ada Pak Agus, ada Pak Cipto yang ada di Kalimantan sana, dan ada teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
di dalam Idul Fitri ini kita memaknai momentum untuk kembali kepada naluri kemanusiaan yang sering sekali kita harus berani mengkoreksi diri. Kita harus kembali kepada keberagaman yang penuh dengan keharmonisan dan kerukunan. Apalagi di tengah kondisi pandemi Corona 19, COVID-19 yang tadi Bu Ati sudah punya pantunnya, yang menyentuh seluruh sendi dan norma kehidupan dan kemanusiaan kita. Sehingga diperlukan tidak hanya kemampuan jasmani, rohani, tapi kesolehan sosial juga kita diminta untuk bisa bersama-sama bangkit yang namanya disebut nanti new normal ataupun transisi menuju kehidupan yang normal kembali. Sangat diperlukan kebersamaan kita semua. Pada saat Latif nanti mungkin sudah bergabung dengan kita, dan beliau mungkin ikatan ahli pengadaan ahli surga nantinya, insya Allah, sehingga kita nanti dapat mendapatkan pencerahan beliau. Biasanya beliau akan mencontohkan bagaimana kehidupan surga dan neraka pada saat akan ada kunjungan semacam benchmarking dari penghuni neraka ke surga. Nanti yang dicontohkan tidak ada bangunan yang selesai di surga, karena penghuninya adanya di neraka semuanya yang terkait dengan pengadaan. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Mudah-mudahan ke depan yang ada di surga semuanya adalah ahli-ahli pengadaan, dan semuanya bisa mendapatkan kebahagiaan bersama, sehingga pada saat nanti di akhirat kita selalu bertemu dalam kondisi sesama insan pengadaan yang saling mengingatkan. Hadirin yang berbahagia, setelah keikhlasan kita diuji selama bulan suci Ramadan untuk berpuasa dan ibadah lainnya, bersedekah, bersedekah, setelah melakukan amal soleh yang lain, di bulan Syawal ini kita diuji keikhlasannya untuk merajut kembali tali silaturahmi, saling memaafkan, mempererat ukhuwah di antara kita sekalian dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dan semoga kita bisa menjalani proses transisi menuju kehidupan baru yang lebih tertata, saling menguatkan, menjaga, dan bergotong royong dengan optimisme yang terukur untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Saya kira masih banyak nanti yang akan memberikan sambutan, dan mohon izin, nanti mungkin Pak Ika, Bu Isra masih bergabung di situ, tapi nanti ada pertemuan yang lainnya yang mengharuskan beberapa teman LKPP bergabung dengan tim di BNPB, dan nanti akan bergabung kembali dengan teman-teman di sini dan tetap mungkin tidak muncul di dalam video. Dan sekali lagi mohon maaf apabila selama proses kami bersama-sama dengan teman-teman IAPI tidak bisa menyapa satu persatu, tidak bisa bertatap muka langsung dengan seluruhnya. Saya rasa tidak akan mengurangi rasa hormat kami, rasa saling memaafkan yang ada di antara kita. Atas nama Dewan Pembina IAPI dan Kepala LKPP, dan utamanya kepada semua Ketua DPD dan DPD beserta seluruh pengurus dan anggota IAPI, saya mengajak melalui momentum halal bihalal dan silaturahmi ini dalam rangka Idul Fitri tahun 1440 Hijriah, kita tingkatkan kerjasama, semangat kerja dan kinerjanya, semangat belajar, semangat untuk bahu-membahu membangun bangsa dan negara kita, agar kita bisa melangkah lebih baik, lebih yakin dan pasti, dan berkaya dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Roni atas sambutannya. Tadi ada yang terlewat. Selamat datang untuk Pak Bima, selaku Ketua BKN, dan juga selamat datang kepada para DPC, gitu ya. Jadi ternyata tidak hanya DPP, tidak hanya DPD, ternyata DPC pun hadir, gitu ya. Alhamdulillah. Jadi sepanjang sejarah IAPI, baru kali ini kita silaturahmi via Zoom ya, via laptop. Nah, acara selanjutnya adalah siraman rohani, yaitu berupa kajian online yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dahsyat Latif. Adapun materi yang akan disampaikan ada 2 topik pembahasan, nah, yaitu terkait hikmah silaturahmi. Ada kata bijak, kebersamaan itu penting, bukan hanya menjaga silaturahmi,
tapi harus menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah, kemudian ada topik yang kedua, yaitu membahas tentang profesional yang bermartabat. Jadi kita sebagai insan pengadaan tidak hanya mengandalkan kecerdasan untuk bekerja secara profesional, tapi harus diimbangi juga oleh karakter yang memiliki martabat yang baik. Nah, sebelum dimulai, saya sampaikan ringkasan biodata dari Pak Ustadz. Jadi nama lengkapnya Dr. Haji Dasyat Latif, SOS, MSI, PSD. Pekerjaannya sebagai dosen ilmu komunikasi FISIP Unhas. Saat ini beliau tinggal di Makassar. Riwayat dakwahnya, sehari-harinya mengisi acara dakwah di beberapa TV Makassar, kemudian mengisi kultum di beberapa radio Makassar, mengisi acara pengobatan alternatif, pengisi acara titian kalbu, pengisi ceramah tetap di TV One Jakarta, penceramah tetap di Masjid Wakil Presiden, pembina 32 Majelis Taklim Sekota Makassar. Ada judul ceramah yang telah diterbitkan, ada sekitar 31 ya. Di sini salah satunya judulnya ada Wasiat Sukses Rasul, Rahasia Kedamaian Hati, Menguak Takbir Isra dan Miraj, Sarapan Hati, Mengatasi Masalah Tanpa Masalah, dan masih banyak lagi gitu ya. Kemudian ada buku yang sudah diterbitkan juga. Nah, di sini pernah lagi zamannya pilkada katanya, membuat buku judulnya Nikmat atau Bencana gitu ya. Ini pemikiran politik seorang dai. Kemudian ada lagi buku menceritakan tentang Islam yang diperdebatkan, membahas tentang masalah khilafiyah dalam Islam perspektif ilmiah. Kemudian yang terakhir bukunya adalah Dari Hati ke Hati. Nah, marilah sekarang kita dengarkan tausiah dari Pak Ustadz. Waktu yang diberikan untuk tausiah 30 menit. Selanjutnya akan ada tanya jawab. Selama tausiah dipersilahkan kepada para hadirin. Apabila ada pertanyaan, disampaikan dalam chat, mencantumkan dari daerah mana dan namanya. Kepada Pak Ustadz Dasyat Latif, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya wa la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allah bihi ajma'in amma bakarin wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilpres, pilcaleg, tapi Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Qala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bulan suci telah kita tuntaskan. Tentu banyak amal yang telah kita lakukan. Sebagai umat Islam, kita berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Malam hari kita tarawih. Hari-hari kita isi dengan tadarus. Kita isi dengan nonton taklim di YouTube ataupun di channel-channel dakwah.
Akhir Ramadan kadang-kala kita itikaf 10 malam terakhir. Nah, alhamdulillah kita bangsa Indonesia ada tradisi yang disebut halin, karena ini adalah dakwah organisasi profesi. Saya yakin ada non-muslim yang ada di tempat ini. Bagi saudara-saudara kami non-muslim, ini bukan ibadah. Ini adalah tradisi. Meskipun bahasanya bahasa Arab, halal bihalal. Tapi ini sesungguhnya ya bukanlah sebuah ibadah. Dia hanya tradisi berkaitan dengan Aidil Fitri. Ya. Halal bihalal itu makna harfiahnya adalah menghalalkan yang tadinya tidak halal. Aplikasinya, prakteknya, ya, Bapak maafkan saya maafkan Bapak. Itulah halal bihalal. Ya, Bu Kitty maafkan saya maafkan Ibu. Itu halal bihalal. Ya, jadi tidak ada gunanya halal bihalal ini kalau kita sesama profesi masih dengki, masih cemburu, masih hasad, masih sombong, masih menganggap remeh teman-teman seprofesi kita. Ya, nah, tidak, ini halal bihalal bukan tren, bukan gaya-gayaan. Kita ikut ceramah-ceramah virtual, ya ceramah telekonferensi, bukan sekedar ikut-ikutan. Ini ada makna terpenting dalamnya, apa? Ukhuwah. Bahasa Arab, bahasa Indonesianya persaudaraan. Nah, jadi apapun tempat saya ceramah, dari Sabang sampai Merauke, secara virtual atau secara kontak langsung, ya, itu tidak ada makna lain kecuali halal bihalal itu persaudaraan. Nah, ini. Jadi, nah, kita lihat dulu. Ini berkaitan dengan halal bihalal persaudaraan ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Satu, kenapa putus persaudaraan? Apa yang membuat orang berpecah belah? Pemilihan. Apakah itu pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan ketua asosiasi, ya, ketua ikatan, ya, ketua profesi kita, itu pasti ada kubu-kubu, kubu A, kubu B, ya, kubu A, kubu B, bertengkar, bercerai-berai, kampret, ya, cebong, ya, tidak mau. Sampai musim corona sekarang ini pun kampret cebong masih bertengkar. Padahal Pak Prabowo sudah gabung, Pak Jokowi sudah dilantik. Ya, orang yang berpecah belah itu biasanya gara-gara pilcaleg. Jangan percaya, jangan sampai Bapak pecah belah secara profesi, teman seprofesi, gara-gara percaya sama janji-janji caleg, janji-janji politisi. Aduh, jangan percaya sama politisi Pak kalau berjanji. Itu kalau mau dipilih, dia bagi-bagi kartu namanya Pak. Pilih saya, sama-sama kita di organisasi ini. Ada masalahmu, telepon saya. 24 jam, apapun telepon saya. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ini mau dipercaya begini, ya sudahlah. Lebih baik Bapak akur, cebong kampret, selesai. Ya, yang saya lebih bingung lagi kalau ada ustadz yang ikut-ikut cebong kampret, saling menghina, saling memaki, bicara kasar. Ya, dakwah tidak boleh kasar. Dakwah itu menyejukkan. Jangan dakwah menghasut, jangan dakwah menghina, jangan dakwah menyebarkan berita kebencian. Ini gara-gara pilpres. Ini pertama. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan, orang bermusuhan dalam sebuah profesi, apa? Kesombongan. Sombong. Apa itu sombong? Ibu ketua atau Pak ketua memakai barang mahal. Apa sombong? Ya, Pak Kahar Palindungi, Pak Kahar Palindungi, pakai baju mahal, pakai baju mahal, sombong? Belum tentu. Ibu-ibu, ya, Ibu Tajib Yusnaresia, Tajib, Ibu pakai cincin berlian, sombong? Silakan. Bapak Ibu punya rezeki, pakai itu barang mahal. Lalu kapan disebut sombong? Kalau Bapak meremehkan orang miskin. Misal Pak Kahar pakai baju krokodil, cap buaya. Katanya mahal itu cap buaya. Kalau dia asli, kepalanya menghadap ke dalam. Kalau dia palsu, menghadap keluar. Itu buaya darat. Ya. Kalau Bapak pakai baju mahal harga 5 juta, silakan. Kapan dia sombong? Ketika dia
meremehkan orang lain. Kau tahu ini bajuku? 5 juta ini. Kamu pegawai honor. Enggak bisa kau beli. Bajumu jelek semua. Itu sombong. Kalau bapak pakai berlian, pakai ibu-ibu pakai emas, silakan. Itu rezeki. Tapi kapan dia sombong? Kalau ibu meremehkan orang miskin. Ya. Penyebab datangnya sombong yang kedua setelah harta. Apalagi ilmu. Nah, ini orang bisa ilmu sombong ini ustadz. Masa sih ada ustadz sombong? Oh banyak. Mana ustadz sombong? Ciri-ciri ustadz sombong itu tidak mau menerima perbedaan pendapat. Itu hanya dia yang benar. Semua ustadz yang tidak sepaham dengan dia salah. Ya, semua yang tidak manhaj itu metode. Metode dakwanya berbeda dengan dia salah. Seolah-olah dia beragama ini sulit betul. Sedikit-sedikit sesat. Sedikit-sedikit bid'ah. Ini tidak ada pada zaman Nabi. Tidak pada zaman Nabi itu sesat. Sesat masuk neraka. Kayak dia aja panitia hari kiamat. Ya, dia punya neraka. Itu sombong. Gara-gara ilmu. 3, sombong gara-gara apa? Pangkat. Jangan sombong. Mohon maaf kalau ada pejabat di sini. Apalagi Bapak mau sombong hanya pejabat PNS, ASN. Aduh, jangan sombong. Ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Ya. Nah, ketua DPR, anggota DPR, bupati mau sombong, ada batasnya apa? 5 tahun. Kalau terpilih lagi, alhamdulillah. Kalau tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar lagi bos, ganti sama orang lain. Apa yang kita mau sombongkan? Biasa penyebab datangnya sombong adalah harta, ilmu, pangkat jabatan, dan kesolehan. Itu biasa membuat orang sombong, meremehkan orang lain. Yang ketiga, penyebab putusnya persaudaraan dalam sebuah organisasi atau kehidupan masyarakat apa? Sangka buruk. Ini terutama suami istri. Jangankan sebuah organisasi, suami istri aja bisa cerai gara-gara sangka buruk. Telepon suaminya tidak jawab, pasti ada lagi itu gara-gara ini reunian. Ketemu lagi itu mantannya, sangka buruk. Sangka baik. Telepon suami tidak dijawab, oh suamiku lagi sholat duha. Telepon 2 jam belum diangkat, oh berarti suamiku lagi ngaji. Telepon lagi, oh berarti lagi mengawas. Enak perasaan. Tiba-tiba sore, sudah jam kantor pulang, ada WhatsApp teman kita, saya lihat suami bonceng cewek, cantik betul itu cewek. Oh berarti suamiku tambah penghasilan, jadi Grab. Sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Tidak ada bagusnya itu sangka buruk. Sangka buruk memutuskan persaudaraan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah penyebab putus persaudaraan. Sekarang, apa bahayanya memutuskan persaudaraan? Bagi kita kaum muslimin, meskipun hitam jidatnya gara-gara sholat, tahajud tiap malam, selesai Ramadan dia lanjut puasa Syawal, lanjut lagi puasa Senin Kamis, tapi tetangga sebelah rumahnya bertengkar gara-gara parkiran, sebelah kirinya bertengkar gara-gara binatang tanamannya, depan rumahnya bertengkar gara-gara got, belakang rumahnya bertengkar gara-gara musiknya. Semua orang di komplek dia musuhan. Biar hitam jidatnya gara-gara sholat, dia bangkrut di akhirat kelak. Nabi pernah bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut di akhirat kelak? Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, dia puasa Ramadan. Yang tidak tahajud, yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Mungkin yang tidak haji padahal mampu ya Rasul, dia haji. Kalau begitu kata Nabi, kata sahabat, siapa yang bangkrut ya Rasul? Kata Nabi, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan persaudaraan. Sahabat heran dan bertanya, ya Rasulullah kenapa dia bisa bangkrut? Dia kan sholat. Kata Rasul, ya hablum minallahnya baik. Komunikasi vertikalnya baik, tapi sayang komunikasi horizontalnya. Kepada temannya dia jahat. Kepada tetangganya dia jahat, kepada sopirnya dia jahat, kepada pembantu fakir miskin yang Allah titipkan sebagai amanah di rumahnya dianiaya, sopirnya diremehkan, itu nanti membuat dia bangkrut. Datanglah dia bawa pahala sholatnya. Ya Allah ini sholatku 20 tahun. Datang sopirnya. Saya semenjak dia kerja sama dia ya Allah, tidak pernah saya punya harga diri, dihina di depan umum, dimaki-maki saya. Saya mau berhenti tapi saya butuhkan gaji dari dia. Tapi saya selalu dihina sama dia semua. Saya minta keadilan. Allah berfirman, sudah, ambil itu sholatnya 20 tahun. Habis sudah sholatnya 20 tahun. Dia setor puasanya, ya Allah ini puasaku. Datang lagi pembantunya, saya juga pernah disakiti.
Saya kadang-kala dihina, bukan secara verbal, cuma kadang saya dipukul, ditempelin. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil puasanya 10 tahun. Ambil sholat habis, ambil puasa habis. Dia setor lagi zakatnya. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi teman kantornya. Tunggu dulu, saya pernah satu kantor. Saya difitnah, katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya satu kantor menghina saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil dia punya haji. Habis amalnya. Sholat habis, puasa habis, zakat habis, haji habis, habis. Masih ada orang yang pernah datang. Ya Allah, saya juga pernah difitnah. Saya sama-sama caleg. Disebarkan berita bohong tentang saya. Akhirnya saya kalah. Padahal ambil uangku 2 juta, 2 miliar. Saya minta keadilan. Berkatalah tadi yang banyak amalnya. Ya Allah, bagaimana lagi? Sudah habis amalku. Allah berfirman, supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kusakiti. Auzubillah. Nah, inilah sehingga asosiasi kita, ya, ikatan ini, organisasi kita berhalal bihalal. Supaya kita jangan sampai di akhirat nanti bangkrut. Nah, poin ketiga yang ingin saya sampaikan. Sekarang kepada siapa kita berhalal bihalal? Pertama, kepada orang tua. Sayang kita biasa pengusaha, kontraktor, begitu selesai Idul Fitri, langsung ke rumah bupati, ke rumah wali kota, ke rumah kepala dinas PU, ke rumah gubernur. Padahal rasa-rasanya bukan mereka yang sekolahkan kita. Bukan mereka yang mendidik kita. Siapa dulu yang kita datangi? Orang tua dulu. Kita mentang-mentang kontraktor setengah mati cari muka sama pejabat. Padahal sudah ada mukanya. Siap. Aduh, sudah lewat zamannya itu. Berbuat baiklah kepada orang tua. Nah, kita ini biasa anak kadang-kala berdosa gara-gara apa? Takut sama istri. Ada di sini takut sama istrinya? Sia-sia bapak cari nafkah dan sekolah tinggi-tinggi kalau takut sama istri. Kan biasa kita ngumpul, ayo sudahlah ini ada bonus kita dapat. Alhamdulillah rezeki kita lebih dari cukup. Ayo kirim aja ke ibu di kampung karena kita tidak sempat mudik. Datang istri, apa? Ibumu terus. Langsung suaminya berkata, sudahlah, tidak usah kalau kau tidak setuju. Anak seperti ini Pak, rugi cari nafkah. Ya. Pertama, kepada ibu bapak. Yang kedua, kepada istri. Jangan sampai kita sudah berhalal bihalal kepada tetangga, halal bihalal kepada teman profesi, halal bihalal teman kantor, kita lupa minta maaf sama istri. Dengarin ibu-ibu, kalau suami minta maaf itu syaratnya. Nah, jabat tangan. Kalau kita serumah ya bolehlah kita jabat tangan kalau serumah. Tapi teman kantor tidak. Sekarang kita zamannya hanya untuk jaga jarak. Jabat tangan. Pandang matanya, senyum. Kalau dia muslim, kita juga muslim, dia muslim, selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang paling penting yang kelima syaratnya, sebut judulnya dosa. Bu, maafkan saya Bu. Kenapa Pak? 4 bulan yang lalu ketika saya tugas ke Jakarta, saya hilap. Ada perempuan saya lihat mirip betul sama kamu Bu. Saya hilap Ibu, saya hilap. Kata istrinya, saya maafkan kau Pak. Begitulah kadang-kala kita hilap. Karena bulan itu juga saya selingkuh juga di belakang. Jadi Bapak saudara-saudara sekalian, kalau berkaitan dengan manusia, syarat minta maafnya harus sebut judulnya dosa. Dan yang keenam, kalau berkaitan dengan barang, apalagi itu barang-barang kantor, kembalikan barangnya orang. Bapak tidak sah minta maafnya kalau cuma minta maaf, lalu barangnya orang tetap diambil. Dan barang-barang kantor, apabila kita meninggal dan tidak sempat dikembalikan, uang korupsi kah itu, ya, barang kantor yang ada tertulis inventaris lalu kita bawa pulang, selama barang itu tidak dikembalikan, selama itu taubat dan maaf kita tidak dimaafkan. Dosa-dosa kita tidak akan dikabulkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Nabi pernah menjelaskan, andai saja kau boleh dosa kepada Allah, memilih dosa kepada Allah dengan dosa kepada manusia, lebih baik kau dosa kepada Allah. Kenapa? Taubatnya gampang. Menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti dengan kebaikan, dosa apapun pasti Allah ampuni. Hanya satu dosa yang tidak diampuni Allah. Apa itu? Dosa mengaku diri sebagai Allah, sebagai Tuhan. Itu saja. Dosa syirik, insya Allah masih diampuni Allah. Kalau tidak diampuni Allah dosa syirik, maka dosanya dosa para sahabat yang pernah menyembah selain Allah tidak bakal diampuni. Ya,
Seperti Umar bin Khattab itu pernah sebelum masuk Islam, ya, siapa banyak sahabat-sahabat, ya, yang sebelum masuk Islam. Jadi dosa yang tidak diampuni Allah cuma satu. Apa itu? Melantik diri sebagai Tuhan. Seperti dosanya Fir'aun, Namrud, Kan'an, itu tidak bakal diampuni Allah. Kenapa? Karena dia melantik dirinya. Sementara kalau dosa kepada manusia agak berat syaratnya. 1, menyesal. 2, mengakui. 3, tidak mengulang. 4, ganti dengan kebaikan. Yang kelima, minta maaf sama bersangkutan. Yang keenam, kalau berkaitan dengan barang, kembalikan barangnya orang. Ngeri, Pak. Kalau barang-barang kantor pernah Bapak ambil, pernah jadi pejabat misalnya kepala dinas, dan semenjak kita menjabat, karena kita merasa kita ambil mobil dinas, kita merasa berhak, padahal itu uang negara, karena kita pandai atur-atur sama gubernur atau atur-atur sama pejabat lain, bisa kita ambil secara tidak hak, maka demi Allah, barang-barang tersebut nanti di akhirat disuruh pikul. Bayangkan kalau mobil hardtop disuruh pikul, Pak. Nah, dia bilang mahasiswaku, ringan itu Ustadz, diuangkan saja. Bagaimana yang korupsi 2 miliar? Dia bilang mahasiswa saya, kalau 2 miliar ringan Ustadz, pakai uang Singapura. Tuan Singapura katanya ada 1 lembar itu 100 juta. Itu kalau 1 miliar Ustadz, sudah 10 lembar aja di dompet. Saya bilangnya, kok bayangkan uang Singapura. Kalau uang koin, apa? Uang koin 2 miliar, berapa karung itu disuruh pikul. Dan ketika lewat anak buah kita di kantor, pantas silam meja di kantor, ternyata bapak yang ambil. Nah, ini kan pentingnya halal bihalal. Kembalikan itu barang-barang kantor. Supaya apa? Tidak ada masalah lagi di akhirat nanti. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, nah, berikutnya poin kelima yang ingin saya sampaikan. Ya, bagaimana menyambungkan silaturahim. Nah, seperti sekarang berhalal bihalal. Yang kedua, maaf memaafkan. Yang ketiga, paling efektif, bersedekah. Bapak pernah menyakiti sopir, pernah menyakiti tentara. Ada rezeki, minta maaf, sebutkan penyesalan itu, lalu gantilah, sedekahi mereka. Nah, ini sebagai permohonan maaf saya, ini ada rezeki, bagi-bagi rezeki. Insya Allah. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Dan pada akhirnya, makna terpenting dari ukhuwah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara. Bahkan Nabi menjelaskan, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita, Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Begini mestinya dalam organisasi kita. Nah, mungkin ada kepala dinas, ada yang besar proyeknya, ada yang tender-tendernya puluhan miliar, ada yang tender-tender penunjukan langsung. Ya oke lah, kita berbeda-beda rezeki, tapi saling menguatkan, saling membantu. Ada teman organisasi kita yang terpuruk, ayo organisasi induk, gotong royong, bantu mereka. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tidak ada gunanya kita berhalal bihalal seperti ini, kalau masih ada dendam, sakit hati, cemburu, dengki di antara kita. Berjiwa besar memaafkan dan menyambungkan persaudaraan itu sangat sulit. Kenapa dia sulit? Karena hadiahnya juga innallaha yuhibbut tawabina innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang menyambungkan persaudaraan, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sabar itu memaafkan orang, ya. Sesungguhnya persaudaraan ini sangat penting sehingga kita umat Islam Indonesia khususnya punya sila. Di antara 5 sila itu, satu di antaranya persatuan Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaat. Inilah pengantar dari saya. Kita akan lanjutkan kalau memang ada waktu lagi. Kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan via chat, tapi kalau belum sempat menulis, silahkan ada yang bisa juga langsung menanyakan secara langsung. Izin Pak Ustadz. Monggo Pak. Baik, saya Pak Irwan Jaya dari Kabupaten Banjar. Sebelumnya mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Halo? Iya Pak. Ya baik, saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana ketika kita sudah melakukan kesalahan dengan manusia tadi, terus orang itu ternyata sudah wafat atau sudah meninggal, sementara kita sudah menjoliminya gitu Pak Ustadz.
Demikian aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada bapak tahu ahli warisnya, misal anaknya atau istrinya, bapak datang ke orang tuanya atau keluarganya untuk menyampaikan penyesalan itu, dan wujud penyesalan kalau ada rezeki yang berlebih, bapak miliki, bantu anaknya kalau dia punya anak, bantu kemanakannya kalau punya, bantu ahli warisnya. Begitu cara mohon maafnya, Pak. Lalu berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa Bapak yang pernah lakukan. Dan orang yang Bapak pernah zolimi, Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi, Allah jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Jadi Bapak tetap wajib mencari ahli warisnya, sampaikan penyesalan itu. Kalau Bapak punya rezeki, berikanlah hadiah kepada ahli warisnya. Kalau berkaitan barang, barangnya orang almarhum pernah diambil, maka barang tersebut bukan lagi anjuran, tapi wajib kepada ahli warisnya. Ternyata ahli warisnya pun tidak kita ketahui di mana, Ustaz, sama sekali tidak ada. Maka barang tersebut kita nilaikan dengan rupiah, lalu kita sedekahkan di masjid atau ke panti asuhan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa bertanya nih Pak Ustadz. Ya, silakan. Saya dari Papua dengan Ibu Nurwanti. Tadi saya sempat mendengar Pak Ustadz memberikan tausiah seputaran saling memaafkan antara suami dan istri. Ya. Ya, di mana suami kalau mau meminta maaf itu kan dengan teman kantornya dan segala suatu sanak saudara yang ada di luar, lebih diutamakan adalah minta maaf kepada istri duluan ya Pak Ustadz ya. Ya. Tapi kalau seandainya yang terjadi bahwa malah suami nggak minta maaf sama istri itu bagaimana Pak Ustadz? Karena ini yang terjadi seperti itu. Mungkin lupa atau gimana. Jadi selalu istri terus yang minta maaf nih Pak Ustadz. Mohon pencerahan Pak Ustadz. Terima kasih. Jadi terima kasih ya. Bapak Ibu, terutama kita para suami, ini karena keegoisan kita, ya, kesombongan kita, otoriter kita, sehingga kadang-kala gengsi dan malu minta maaf sama istri. Padahal demi Allah, semua prestasi yang kita raih, itu Bapak akui atau tidak, secara langsung atau tidak, itu adalah bantuan dari istri. Saya tidak tahu kalau istri Bapak. Kalau istri saya yakin apa yang saya dapat hari ini itu berkat doa istri saya dalam sholat duha. Karena begitu saya pergi bekerja, istri saya itu sholat duha di belakang. Karena saya beri amanah, rezeki bukan dari saya. Rezeki bukan dari manusia. Tapi rezeki itu Allah. Dan Allah memberikan satu kunci, password, ya, barcode untuk membuka pintu rezeki itu. Saya ini bekerja, tidak akan terbuka itu pintu rezeki kalau tidak ada cara ini. Doa. Dan doa khusus untuk urusan dunia, sholat duha. Maka istri sholat duha. Ya Allah, bukakan pintu rezeki suami saya, Allah. Jika masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang penting, ya Allah, berkahkan. Istri saya mendoakan saya. Sudah itu dia WhatsApp. Ustadz, jangan galau soal rezeki. Jangankan diambil, tertukar saja tidak. Saya baru saja doakan suamiku dalam sholat duha. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Senang Pak. Ya, maka kita termasuk pengecut kalau tidak bersyukur dengan menghargai istri. Bahkan Nabi jelaskan, bukan bagian dari umatku. Nabi tidak mengakui kita. Bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu menghargai istrinya. Coba saya kasih saja ilustrasi sederhana. Apa tenang kita cari nafkah Pak kalau tidak ada yang ngurus anak kita di rumah? Oke lah, Bapak barangkali cintanya sama istri sudah luntur. Karena sering kasar bicara istri, sering tidak menghormati kita, kadang-kala mengkhianati kita. Tapi ada orang yang kita sayang di rumah. Apa? Anak. Dan siapa yang ngurus anak kita? Itulah istri. Kita nggak bisa tenang. Saya Pak, saya tidak tahu bapak-bapak di depan saya. Saya.
Saya tidak bisa tenang. Kalau saya lagi mau ceramah, tiba-tiba istri saya nelpon, Ece lagi demam. Oh, udah bisa lagi saya tenang. Wih, anak saya kasihan, saya jauh dari rumah. Nah, itulah dukungan istri. Meskipun anak kita sakit, dia tidak akan ngomel itu. Dia tidak akan sampaikan ke suaminya. Karena dia sadar suamiku lagi cari nafkah. Saya tidak boleh buat dia kalut pikirannya. Tenang Pak Ustaz, kalau soal Ece di rumah, saya punya tanggung jawab. Kerja saja, dakwah saja, urusan rumah, urusan saya. Serahkan sepenuhnya. Tenang kita Pak. Maka sebagai rasa terima kasih kita, minta maaf sama istri. Saya tidak pernah salah sama istri. Bohong kita laki-laki kalau tidak pernah salah sama istri. Mungkin pernah kita emosi, jengkel, tiba-tiba malam-malam kita jengkel, pulang malam, terlambat buka pintu, keluar makian, ya kita minta maaf. Dan tidaklah menjadi hina seorang suami kalau sering minta maaf sama istri. Coba Pak, Rasulullah. Ada yang tahu Pak, berapa istrinya Nabi? Ada yang tahu? Berapa istri Nabi Pak? Berapa? 11 Pak. 11 istri Nabi. Tapi dari 11 istri Nabi, tidak ada pun satu pun istri Nabi yang pernah mengatakan, saya nyesal menikah sama kau Muhammad, saya nyesal. 11 Pak, 11. Tidak ada yang menyesal. Bayangkan kita cuma satu istri di rumah, menderita lahir batin. Coba, apa kehebatan Nabi? Nabi tidak ada satupun istrinya dipanggil namanya. Khadijah, beliau tidak pernah panggil, Khadijah, sini kamu. Tidak. Khadijah, ta'al, tidak. Beliau panggil, ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang Islam. Coba. Aisyah tidak pernah dipanggil, Aisyah, ta'al, Aisyah sini. Tidak. Beliau panggil, ya Humairah, yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Siti Aisyah merah di 5 pipinya. Maka bapak-bapak yang ada di sini meskipun terlambat, kita panggil istri kita dengan panggilan kasih sayang. Kalau misalnya istri kita tebal alisnya, wahai istriku yang alisnya tebal hitam. Senang dia. Wahai istriku yang termancung di lorong 3. Tidak mancung hidungnya Ustaz. Ya giginya kau lihat. Ya justru giginya yang mancung Ustaz. Ya lehernya nggak dilihat. Jangan jeleknya. Mentang-mentang istri kita hitam panggil tam. Kata istri kita apa PC? Itu melanggar Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan janganlah engkau memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ibu kalau istri sampai sekarang ini, suami sampai sekarang ini belum minta maaf, maka sebaiknya sebelum tidur ibu putar-putar ceramah. Kasih dengar dia. Ada ceramah saya itu judulnya Kewajiban Suami Kepada Istri. Nah, ibu-ibu putarlah itu, pura-pura lah ibu dengar, padahal ada suami didengar di samping, seolah-olah perdengarkan kepada suami. Ya. Izin Pak Ustadz. Ya. Ya, justru ceramahnya Pak Ustadz tuh sering kami putar lewat YouTube. Tapi ya begitu sudah. Mungkin Pak Ustadz bilang keegoisan suami mungkin. Cara begini, cara lain Bu. Setelah itu semua kita perdengarkan dakwah, Ibu sampaikan keluhan Ibu ini kepada Allah. Saya tidak mampu memperbaiki suami Ibu. Tapi Allah tidak ada yang mustahil. Maka keluhan Ibu ini sampaikan kepada Allah. Tentu tidak akan sampai Bu kalau Ibu tidak sholat. Makanya Ibu sholat, bangun tengah malam, mengadu kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang maha membimbing, Engkau yang memelihara. Bimbing suami saya, pelihara suami saya, lembutkan hatinya ya Allah. Kalau Ibu curhat tiap malam, tidak mungkin Allah tidak kabulkan. Karena Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Cuma kadang-kala kita ini manusia akhir zaman, ibu-ibu terutama kan, kalau bertengkar sama suaminya, langsung update status, berdoanya di mana di Facebook, berdoanya di mana di grup WhatsApp, status. Ibu, betul itu Tuhan mau baca status kita. Berdoa bukan di medsos, berdoa, bangun sholat tengah malam, minta sampaikan curhatan ibu kepada Allah. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Arthur Ya, Halim Pak. dari Makassar, Pak Ustaz. Ya Pak. Saya ingin mempertanyakan karena dari beberapa grup dengan mahasiswa ada yang bertanya bagaimana sah dan legalnya minta maaf dari media sosial. Misalnya kata mahasiswa itu kami sekeluarga mengucapkan sama-sama atau kepada semua yang pernah bersalah, utang, janji,
lisan, kelakuan, perbuatan sudah saya maafkan. Nah, bagaimana sifatnya yang begitu, Ustaz? Lewat medsos saja. Terima kasih. Tidak pernah hal seperti itu tidak pernah diajarkan ulama, tidak pernah diajarkan Nabi. Jadi minta maaf itu tidak boleh melalui medsos, harus langsung disampaikan ke yang bersangkutan. Kecuali Bapak umumkan ada utang piutang, melalui akun ini saya mengharap kepada Bapak Ibu tuan-tuan puan-puan yang pernah merasa tersakiti oleh saya atau pernah punya piutang kepada saya, silahkan hubungi saya. Sebuah pengumuman saja, itu boleh kalau seperti itu, Pak. Tapi kalau minta maaf secara umum, tidak bisa dalam medsos. Harus kita datangi yang bersangkutan. Tidak boleh, harus kita minta maaf sama yang bersangkutan. Di telepon, kalau sekarang karena kita ini di rumah saja, tidak boleh keluar-keluar, ya di telepon, Pak. Telepon, kalau bervideo call, sampaikan jiwa besar kita, jangan lagi berkata sayang kakak, saya benar. Selama masih berpikir seperti itu, ya, selama masih dipikir seperti itu, percaya bahwa setan masih mendominasi hati kita. Yang baik sesungguhnya adalah bukan siapa yang benar atau salah. Yang baik menurut agama kita adalah ketika berkaitan dengan maaf memaafkan, ialah yang lebih dahulu minta maaf. Nah, jadi jangan lagi ada saya yang kakak, saya yang kaya, saya yang senior, saya yang pejabat, saya masa minta maaf. Tidak. Yang baik adalah innallaha yuhibbul mukhlisin, kata Allah. Aku mencintai orang-orang yang mukhlis. Mukhlis itu bukan saja memaafkan tapi juga berbuat baik. Ya. Terima kasih. Wallahu a'lam. Kesimpulan, Bapak tidak boleh minta maaf melalui medsos, tapi harus datang yang bersangkutan. Minimal menelpon atau video call, sampaikan penyesalan, dan kalau berkaitan barang harus dikembalikan barangnya. Kecuali dia ikhlaskan, ya sudah, laptop yang pernah kuambil saya ikhlaskan. Ya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Saya dari Sulawesi Tenggara. Profesi kami di pemerintahan adalah sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Saya senang mendengar tentang ceramah Pak Ustaz tentang tender antara ketika beberapa pengusaha atau pokja ini ingin melakukan sesuatu sehingga ya sesuatu yang lucu lah. Namun memang terbersih dalam hati Pak Ustaz bahwa keadaan kami di dalam dunia jabatan pelelangan ini memang buah si malakama, Pak Ustaz. Ya, Pak. Kadang-kadang kami juga merasa berdosa dalam suatu pemilihan pengadaan, umpamanya dalam situ kan ada persyaratan kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga. Satu paket itu kadang-kadang sampai 20 orang, 30 orang. Kadang-kadang kami juga melakukan tender terjepit oleh satu waktu, sehingga kalau kita juga tidak melakukan satu kreasi untuk mengulang-ulang tender itu, maka akan kehabisan waktu, lalu itu menjadi kebutuhan rakyat. Sehingga kami berinspirasi, tetapi di situ jelas pasti ada yang sakit hati, ada yang tidak puas. Apalagi kami tertekan oleh situasi kadang-kadang politik, terjadi politisasi di dalam pengadaan. Kami harus bertahan dengan integritas. Namun kami sering di-upgrade oleh LKPP. Tunggu dulu, Pak. Saya potong, Pak. Apa yang Bapak lakukan itu kira-kira menurut hati nurani Bapak salah apa tidak? Kalau saya hati nuraninya sebenarnya kadang-kadang kami merasa salah, Pak Ustaz. Oke. Ya. Sudah cukup. Baik. Ya. Saya lanjut, Pak ya. Saya lanjut. Ya, saya sudah paham apa yang Bapak sampaikan. Semua orang, Pak, mau dia jahat, mau muslim, non muslim, Allah sertakan setiap manusia, Pak, setiap makhluk Allah sertakan yang disebut nurani, yang Bapak sebut tadi. Nurani ini tidak bisa dibohongi, Pak. Nurani itu tidak bisa dibohongi. Pasti nurani kita berkata, anu salah ini, kubikin ini salah. Meskipun kita berupaya mencari pembenaran, begini cari alasan pembenaran, tapi pasti dalam hati kita salah ini saya bikin salah. Begitu ada kata nurani kita bilang salah, itulah dosa. Nah sekarang
kalau saya pada posisi Bapak, saya pada posisi Bapak, saya tanya hati nurani saya, wah, setiap bulan pasti tender salah ini, pasti kontrak salah ini ku bikin. Saya mau disiplin, atasan saya marah karena tim sukses masuk. Kan kita mau fair nih, mau seleksi yang betul-betul qualified, yang betul-betul sesuai kriteria. Tapi kan data memonya, tim sukses yang sudah keluarkan uang 4 miliar waktu pilkada. Kau bantu itu ya, saya tidak mau tahu bagaimana caranya. Bapak sebagai misalnya kepala dinas PU, tentu kan bingung. Kalau saya pada posisi itu, saya tidak akan mengorbankan akhiratku demi dunia yang tidak jelas kapan berakhirnya. Kepala dinas paling 3 tahun. Tapi kalau 3 tahun itu membuat akhirat saya sengsara, saya tidak mau. Karena akhirat itu selama-lamanya. Kalau Bapak dimutasi, paling mutasinya selesai diganti, masih bisa kehidup. Dimutasi ke Majene yang tidak ada sinyal, masih ada pilihan, pensiun dini, berhenti saya tidak ada urusan. Dimutasi ke Mamuju yang tidak ada sinyalnya, masih ada pilihan. Apa pilihan? Saya pensiun dini, tidak ada urusan. Tapi kalau sudah masuk di kubur, Bapak tidak ada pilihan. Tinggal di situ, senang tidak senang, tinggal. Dan semua masalah yang pernah kita tinggalkan, kejahatan-kejahatan, kesalahan yang pernah kita tinggalkan, tidak bisa lagi kita evaluasi. Maka pilihan ada sama kita. Kepala dinas memang lumayan. Kepala dinas memang hebat. Menjadi panitia, penentu, proyek memang hebat. Memang luar biasa. Tapi hebat dan luar biasanya, jangan melupakan ada tanggung jawab di akhirat. Dan kalau kita menghalalkan segala cara untuk dapat keuntungan, dapat untung. Memang kita dapat untung, tapi anak tak durhaka karena barang haram dia makan. Istri tak selingkuh, suaminya juga selingkuh. Istri kita kasar, anak kita tidak mau mendengar. Itu karena barang yang dia makan adalah barang yang haram. Na'udzubillah min zalik, Allah akan menutup pintu hati kita yang disebut qaswatul qalbi. Akhirnya apa? Barang salah pun kita sudah anggap biasa, tidak ada lagi kegelisahan dalam diri, maka Allah telah menutup hatinya. Na'udzubillah min zalik. Ya. Nah, kalau saya pada posisi jabatan yang menyebabkan, ya. Baik, ya Pak. Ustaz. Silakan. Kemarin kami juga sudah melakukan hal jihad itu dan implikasinya 2 staf saya di non-job, tapi mereka benar. Jadi baru 2 hari yang lalu mereka di non-job, akibat mereka lebih taat kepada hukum daripada tekanan. Jadi mereka berhasil tapi non-job. Begitulah Pak Ustaz. Dari Malut, di mana ya? Ada lagi? Kalau tidak ada lagi bertanya, ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Dari Maluku Utara, Ustaz Ternate. Ya, silakan Pak. Mudah-mudahan Pak Ustaz sehat terus. Pak Ustaz, saya mau tanya nih. Amin. Terkait Ya. para rekanan yang selalu mendekati para atasan terkait dengan modal, hanya modal mendekati atasan, dia mendapatkan proyek tanpa memikirkan persaingan usaha yang sehat. Saya teringat dengan cerita Pak Ustadz terkait pembangunan jembatan di akhirat. Nah itu terkait itu tolong disampaikan, ada hubungannya tidak dengan Pak Ustadz pembangunan jembatan di akhirat. Terima kasih Pak Ustadz. Ya Pak, itu sudah jadi rahasia umum. Saya ini aslinya, maksud saya pendapat saya. Awal semua ini gara-gara pilkada. Misalkan, misal nih saya Pak, misal nih, saya mau jadi bupati, tapi saya tidak punya duit, masuk kontraktor, dilihat survei, Das Atlantik kemungkinan besar menang, tapi tidak punya duit, maka datang kontraktor. Pak Ustaz, pada saat saya bantu Pak, saya siap 5 miliar, cuma ya Bapak ngerti aja nanti kalau terpilih. Nah sudah, saya terpilih, tentu saya akan kembali modal dulu. Nah, panggil kepala dinas KPU, panggil kepala dinas pertanian, semua kepala dinas. Nah, ini Pak A misalnya yang tadi membantu saya 5 miliar. Saya menang ini jasa-jasa beliau. Oke, saya angkat kalian jadi kepala dinas dengan catatan tolong akomodir semua proyek-proyek ini beliau ini tangani. Nah, itu awal semua dari pilkada. Maka sebenarnya ada partai yang saya paham kalau pilkada itu tanpa uang mahar. Ya, partai tidak boleh pakai uang mahar, kemudian jangan ada tim sukses. Ya, memang agak berat, tapi mudah-mudahan
praktek-praktek kotor ini lambat laun akan berakhir. Saya selalu berbaik sangka bahwa insya Allah Indonesia akan besar. Saya kalau mengajar Pak, saya bilang kalian tidak usah demo deh. Demo bikin rusuh, demo nutup jalan, bikin repot orang. Gimana caranya? Kau mulai dirimu nanti. Kalau kau jadi sarjana, kau sarjana jadi yang baik. Kau lamar jadi pegawai, kau jadi pegawai yang baik. Kau nanti menjadi kepala dinas, kau jadi kepala dinas yang baik. Kalau kau tidak mau jadi pegawai, kau kembali ke kampungmu. Mengabdi kau 5 tahun di situ, sudah mengabdi 5 tahun, ada pencalekan, kau jadi caleg. Kau masuk anggota DPR integritas. Kau punya modal usaha, jadi kau modal usaha yang baik, pengusaha yang baik. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah mulai dari diri, ayo kita anak-anak kita dididik menjadi anak-anak yang baik. Salah satu sebab negara kita seperti ini banyak berkeliaran kontraktor-kontraktor nakal karena orang tua gagal mendidik anaknya. Kalau orang tua semua berhasil mendidik anaknya menjadi soleh dan soleha, yang bukan hanya mencari keuntungan, tapi dia mencari keselamatan di akhirat, insya Allah negara kita baik. Ya, jadi para kontraktor, para pengusaha yang dalam asosiasi ini, memang pekerjaan Bapak berat, bukan pekerjaan gampang Pak. Lebih berat dari pekerjaan mubalik. Ya, itulah sebabnya seluruh nabi dan rasul sebelum diangkat menjadi rasul, sebelum dilantik menjadi nabi, itu pekerjaannya pedagang. Karena memang dagang ini membutuhkan ketahanan mental, kejujuran. Dagang karena dagang itu kontraktor jadi kontraktor nakal, malah kan pernah itu beredar tulisan tanda tangan kontrak di atas perut perempuan. Nah, itu yang begitu yang merusak-rusak semua. Bapak dapat untung, tapi untung sesaat. Ya, nah, datanglah kepala dinas, tentu menawarkan siapa arahan dari pimpinan kami, nanti kami yang ngurus. Bapak mau karaoke di mana? Nah, itu semua diatur. Tentu bukan cuma karaoke-nya, harus ada temani yang menyanyi. Nah, Bapak dapat untung. Tapi karena dapat untung secara tidak hak, mengalahkan orang yang baik, maka lambat laun. Begitu Bapak pensiun, dilarang makan nasi. Bayangkan, duit 7 miliar dilarang makan nasi. Dilarang makan garam. Dilarang makan gula. Dilarang makan daging. Dilarang makan ikan laut. Dilarang makan ikan air tawar. Semua dilarang, Pak. Apa aja bisa dimakan, Pak? Ubi rebus. Itu pun katanya dibatasi. Coba, duit 7 miliar hanya ubi rebus dia bisa makan. Auzubillah min dzalik. Sudah itu pas kita pensiun sudah tua, anak kita sakit tidak ada yang kita sakit, anak kita tidak datang. Bayangkan Pak, ini fakta. Saya pernah alami. Meninggal orang yang saya kenal. Menangislah istrinya. Ustaz, tolong datang. Meninggal bapak. Ustaz, tolong dah ke rumah Ustaz. Tolong cepat. Saya tidak tahu mau apain ini. Saya datang ke rumahnya. Saya sendiri itu ibu di depan jenazah suaminya. Saya bilang, lu mana anak-anaknya? Sibuk semua Ustaz. Saya teleponlah anaknya yang pengusaha sukses di Samarinda. Tapi deng, meninggal bapaknya. Begini, ditunggu atau bagaimana? Apa kata anaknya yang sukses pengusaha? Mohon maaf Ustaz, biar saya pulang tidak merubah keadaan. Lebih baik kirim nomor rekeningnya Pak Ustaz. Semua biaya pengurusan dan pemakaman jenazah bapak saya Ustaz yang ngatur. Ini Pak, apa guna kita punya duit banyak, kita tinggalkan, lalu anak kita gagal dididik. Kenapa? Salah satu penyebabnya, karena anak kita selalu memberi makan yang haram. Auzubillah min dzalik, ya. Terima kasih. Nah, sekarang yang terakhir, karena di Sulawesi sudah mau duhur terakhir. Kalau Bapak ini kerjanya nyerempet, seperti pertanyaan dari Sumbar tadi, kita tidak tahu halal atau haram nih proyek yang kita kerja. Gimana cara membersihkan harta? Cara membersihkannya Pak dengan zakat. Ini yang samar-samar ya Pak ya, bukan yang nyata-nyata haram. Kalau sumber harta yang nyata-nyata haram, misalnya rumah bordir, jual minuman haram, ya, panti-panti, ya, tempat prostitusi, sogok, uang sogok, nyata-nyata uang sogok, itu tidak bisa mensucikan dengan zakat. Yang bisa disucikan adalah harta yang samar-samar, halal haram, halal halal. Ya, antara kontrak yang tadi disebut itu Bapak itu haram apa halal ya? Itu cara membersihkannya adalah dengan zakat. Jadi kalau Bapak ragu-ragu, Bapak dapat pekerjaan ini
haram atau tidak ini, maka cara membersihkannya adalah zakat. Keluarkan 2,5%. Tidak cukup 3, 2,5% saja. Terima kasih. Ya Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, ini saja. Mungkin kalau ada yang masih mau bertanya, karena di sini sudah mau masuk waktu duhur, saya ada di masjid. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau berdiskusi, silakan di WhatsApp ke saya, Japri 081 21 22 22 298. Saya ulang 081 21 2-nya 4, 2-nya 5 kali, 2222 298. Ya, betul, Pak Halid, betul. 081 21 25 kali 98. Das Atlatif. Ini nomor saya, langsung ke saya. Tapi kalau bisa, saya senang kalau SMS, karena WhatsApp biasa bertumpuk. Pakai SMS bagus, Pak. Ya, SMS sekarang jarang yang pakai. Biasa kalau terlalu bertumpuk, akhirnya lama baru kebaca. Kalau SMS masuk langsung saya baca, saya aman. Cuma kalau kirim SMS jangan lagi saya disuruh bayar. Karena ada juga orang SMS kita disuruh bayar, Pak. Nomor ini gagal mengirim pesan. Kalau Anda setuju membayar Rp360, ketik yes. Ya, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Mohon ditutup dengan doa, Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabbi Karim, Zat yang Maha membalas. Balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan. Balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta, dan ilmunya untuk acara ini, ya Allah. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Ustadz Irsyad Latif atas tausiahnya yang sangat menyentuh hati dan memberikan ilmu serta hidayah yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga Bapak selalu sehat, bahagia, dan berkah. Nah, tadi setelah pembacaan doa, maka mohon izin Pak Ustadz untuk pamit dari acara ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk hadir bersama-sama bersama keluarga besar IAPI. Mudah-mudahan suatu saat kita dapat bertemu kembali ya Pak dalam suasana yang lebih hangat, yaitu bertemu langsung dengan Pak Ustadz di darat, bukan di udara ya. Ya, silakan Pak Ustadz apabila sudah waktunya untuk sholat zuhur. Acara selanjutnya kita lanjutkan yaitu sambutan dari Ketua Umum IAPI, yaitu Bapak Sony Sumarsono. Kepada Pak Sony kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para senior, Dewan Pembina IAPI, dan juga Dewan Pengawas IAPI, serta seluruh pengurus, baik itu pengurus DPP, pengurus DPD seluruh Indonesia, termasuk pengurus beberapa DPC, dan juga undangan lainnya yang menyempatkan hadir pada acara pagi hari ini, acara Halal Bihalal IAPI. Alhamdulillah, tadi sepertinya sudah disampaikan, meskipun kita sekarang dalam kondisi pandemik, kita punya keterbatasan bergerak, tapi di balik itu justru ada peluang. Peluangnya adalah kita bikin acara halal bihalal seluruh DPP, DPD seluruh Indonesia yang selama ini belum pernah terrealisir gitu ya, pada saat kondisi normal. Ya, alhamdulillah sekarang di kondisi yang new normal kita malah bisa bertemu. Mudah-mudahan di media yang baru ini tidak mengurangi nilai dari silaturahim, tidak mengurangi nilai dari niatan kita berhalal bihalal sebagaimana tadi diceritakan oleh Pak Ustadz. Teman-teman sekalian, pengurus DPP, DPD, dan DPC yang saya hormati, sekali lagi saya
atas nama pengurus Dewan Pengurus Pusat IAPI ingin mengucapkan taqabbala minna wa minkum, mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon dimaafkan kalau umpamanya ada hal yang kurang berkenan yang selama ini saya lakukan, baik itu secara pribadi maupun dari DPP IAPI. Nah, hari ini saya sebenarnya ingin langsung saja ya. Jadi mungkin tadi Pak Dewan Pengawas, Pak Roni mewakilkan tadi sudah memberikan sambutan yang cukup. Saya sebenarnya ingin memanfaatkan ini untuk kita berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian seluruh Indonesia, DPD. Saat ini DPD itu ada 28. Saya nggak tahu, mudah-mudahan hari ini 28 itu hadir semua. Mungkin nanti Mas Arief sama Mas Suratmo bisa membantu untuk memantau nih apakah hadir semua DPD kita. Mudah-mudahan sih kita bisa hadir ya. Nah, kita ke depan meskipun sekarang di DKI sudah masa transisi PSBB, namun tetap saja masa transisi ini juga masih transisi tahap 1. Kita belum bisa beroperasional penuh seperti sedia kala. Jadi saya pikir kita memang perlu mempersiapkan ke depan dengan kondisi yang ada seperti ini. Nah, begitu juga dengan IAPI. Kalau kita melihat selama ini kegiatan IAPI kan ada kegiatan BIMTEK, ada pelatihan, ada sertifikasi, ada IPFE, ada expo, ada pameran, yang alhamdulillah tahun ini jadi tertunda semua. IPFE yang rencananya kita agendakan tadinya bulan April ya, kemudian kemarin kita undur di bulan Juni, tapi sepertinya di kondisi seperti ini belum bisa kita laksanakan. Begitu juga kita ada rencana besar, IFPSM World Procurement Summit yang sedianya dilakukan di Bali bulan Oktober 2020 ini juga akhirnya diputuskan untuk ditunda 1 tahun, menjadi pelaksanaannya di bulan Oktober 2021. Ya, jadi IFPSM World Summit yang seharusnya diadakan bulan Oktober ini ditunda 1 tahun menjadi bulan Oktober 2021. Alhamdulillahnya Indonesia tetap diberikan kesempatan untuk jadi host. Jadi kita sama-sama IAPI di Indonesia plus juga teman-teman IAPI di Bali tetap kita 2021, insya Allah kalau tidak ada aral melintang, kita tetap adakan di Bali tahun 2021. Nah, artinya, ini kita 3 bulan ini kegiatan-kegiatan training IAPI sudah tidak ada sama sekali, sertifikasi juga tidak ada sama sekali, namun kita sebenarnya sudah mempersiapkan nih, kita sudah mempersiapkan kondisi new normal ke depan bagaimana. Nah, ini salah satunya kita memulai dengan kegiatan halal bihalal ini, kita lakukan dengan media daring, dengan video conference. Mungkin ini dengan media seperti ini malah kita bisa bikin kegiatan lebih sering kali ya, yang sifatnya nasional yang kita lakukan bersama-sama. Nah, ini yang saya juga nanti ingin mendapatkan feedback dari teman-teman. Begitu juga kegiatan training, mungkin bentuknya jadi berbeda. Saya yakin mungkin Pak Arief, Pak Gatot di Pusdiklat, di LKPP pun sedang memikirkan bagaimana program-program pelatihan dan juga Mbak Dwi untuk sertifikasi ke depan. IAPI pun sudah memulai memikirkan ke sana ya. Salah satunya kita sudah sekarang memiliki fasilitas untuk ruang pertemuan secara online yang bisa kita manfaatkan, baik itu oleh DPP maupun oleh DPD. Jadi DPD kalau mau bikin acara ini bisa nanti kita berkolaborasi dengan IAPI, artinya nggak perlu nanti menyiapkan fasilitas, kita sudah menyiapkan fasilitas yang mungkin kita bisa pakai secara bersama. Begitu juga IAPI dengan
LSP Pengadaan Indonesia, kita juga mengantisipasi kondisi new normal ini. Kita sekarang juga sedang menyiapkan proses sertifikasi yang secara daring juga, proses sertifikasi secara online yang dalam waktu dekat kita juga ingin mendapatkan pengakuan dari BNSP. Artinya kegiatan-kegiatan kita ke depan mau tidak mau kita sesuaikan, kita adjust sesuai dengan kondisi. Intinya misi dan visi IAPI kita tetap jalankan. Nah, untuk itu saya ingin mulai komunikasi dengan Bapak Ibu sekalian. Teman-teman, saya ngundang untuk kita ngisi polling. Intinya sih saya ingin dapat feedback dari teman-teman DPD seluruh Indonesia ya, begitu juga DPC mengenai bagaimana nih kegiatan kita ke depan. Nah, ini ada polling, mohon diisi. Kita isi sama-sama yuk kegiatan polling untuk kegiatan IAPI di era new normal. Silahkan, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu multiple choice, pertanyaan kedua itu jawabannya 1, pertanyaan ketiga juga multiple choice. Artinya bisa memilih beberapa pertanyaan. Ya, bisa memberikan beberapa jawaban. Ya, jadi sambil teman-teman mengisi, jadi di era kondisi kita keterbatasan untuk berinteraksi secara langsung, kita sekarang mengoptimalkan penggunaan teknologi, dan ternyata dengan teknologi ini kita juga malah banyak peluang-peluang lain untuk kita bisa berinovasi ya, kegiatan-kegiatan berbasis teknologi. Nah, ini makanya kita ingin mengantisipasi, mungkin ke depan kita akan lakukan kegiatan-kegiatan yang menggunakan platform teknologi, dan kita ingin ngajak Bapak Ibu dari DPD dan DPC nih untuk jadi host ya. Kita saat ini DPP sudah punya fasilitas untuk meeting maupun webinar sampai kapasitas 500 orang. Jadi seperti hari ini aja kita hanya sekitar 160-170 orang kita peserta. Nah, kita punya fasilitas besar, dan kita acara pertama kita dari DPP itu tanggal 10 nanti ya, itu adalah sosialisasi Permen PUPera yang kebetulan akan difasilitasi oleh Pak Putut langsung dari Kementerian PUPera. Nah, jadi silahkan teman-teman kalau yang berminat, yang belum mendaftar, kita acaranya tanggal 10 hari Rabu jam 9 sampai jam 11 pagi. Ya. Nah, itu acara kita pertama, kita bikin webinar secara nasional untuk IAPI. Nah, ini juga kita ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa partisipasi aktif juga untuk mengadakan. Jadi mungkin selama ini seperti DPD Jatim saya lihat aktif ya, begitu juga Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, DPD Bali. Nah, itu kegiatannya mungkin saat ini karena itu kegiatan fisik ya lebih banyak di lokalan mereka. Nah, ini dengan kita pakai teknologi, ini kita berkesempatan mengadakan kegiatan yang nasional, tapi tanpa harus ketemu dengan lebih sering gitu. Makanya saya ingin dapat pendapat. Nah, ini udah sekitar 85 yang sudah memberikan voting, feedback ya. Ada 27 DPD yang hadir dan 8 DPC yang hadir. Ya, dari total 28 DPD. Berarti hanya 1 DPD yang tidak hadir ya? Iya, Pak. Oke, berarti sebagian besar DPD hadir. Terus kami informasikan jika boleh Pak Sony izin. Silakan Pak Arief. Jadi kita terkait dengan kartu keanggotaan, kita juga sudah ada di platform
IAPI mengenai cara-cara pengurusan keanggotaan. Nah, kita berharap nanti bisa juga masuk ke platform ini ke WA gitu ya, sehingga cara-caranya lebih mudah lagi. Tapi yang penting seperti yang disinggung oleh Pak Ketua tadi, yaitu mengenai gerak kita. Jadi memang kita sifatnya volunteer, tapi kalau bisa ada nilai-nilai militansi di dalam kecintaan kita kepada profesi ini. Tadi disinggung di saat pandemi pun bisa ada peluang yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan pelayanan yang sekiranya dibutuhkan bagi para pemangku kepentingan terkait pengadaan, Pak. Jadi bisa apakah pelatihan online, podcast, ataupun yang lainnya, konsultansi langsung ya. Nah, kita harap tadi yang disampaikan Pak Ketua bisa secara bergilir, nanti dari DPD bisa melakukan istilahnya koordinasi, bisa mengundang kami DPP. Ya, dan secara berkala juga kita akan melakukan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan, Pak. Sebagai informasi, Pak, pertama kita mengucapkan selamat atas lahirnya ada 27 ya DPC di Sulsel. Jadi telah lahir 27 DPC di Sulsel. Dan satu di Kalsel, satu DPC di Kalsel. Nah, ini tergantung dari DPD bagaimana bergerak ya, seperti juga ketika di Aceh kita singgung dari Aceh welcome kalau ada misalkan DPC yang mau berdiri di daerahnya masing-masing. Nah, tentunya cara-cara pembinaan ya kedepannya kita juga bisa lakukan supaya kalau kemampuan enabler gitu kita bisa dorong, mudah-mudahan gerak kita akan semakin baik lagi. Sehingga cara-cara partisipasi itu bisa terus dibudayakan, Pak. Itu yang kita harapkan seperti itu, Pak Ketua. Jadi karena kita rencana IPFE 2020 masih tertunda, ini kalau saya ngelihat sementara polling ini baru sekitar 92 orang, ini semua ngerasa bahwa webinar itu salah satu sarana untuk kita bisa lakukan, dan dalam kondisi seperti ini kalau kita ada platform teknologi ini mungkin kita bisa lakukan lebih sering. Nah, ini kita ini salah satu ide adalah gimana kalau IPFE itu sekarang kita gantikan dengan forum yang sifatnya bulanan ya. Jadi kalau webinar itu memang bagusnya kalau bikin acaranya jangan kepanjangan, karena kalau kepanjangan kita cenderung nggak efektif gitu. Nah, ini kita bikin acara sebulan sekali, mungkin 2 atau 3 jam maksimum. Nah, ini hostnya kita bergilir nih, DPD. Nah, ini kalau kita sekarang bulan Juni, berarti ada Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 6 bulan ke depan. Nah, ini siapa nih yang volunteer untuk bisa jadi host untuk webinar forum pengadaan IAPI di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nanti fasilitatornya bisa saja dari DPD atau dari DPC. Kalau tidak ada pun nanti kita bisa bantu untuk fasilitasi. Nanti kita coba carikan kombinasi dari topik-topik supaya kita bisa merespon kebutuhan dari teman-teman dari seluruh DPD seluruh Indonesia seperti apa. Makanya di sini di nomor 3 itu kita ingin dapat gambaran topik-topik apa nih yang sebenarnya menarik untuk dijadikan bahan untuk kegiatan-kegiatan webinar kita ke depan. Kalau ada ide-ide lain yang belum ada tertuang di polling kita yang kita buat sekarang, silahkan. Assalamualaikum Pak Sony, izin usul Pak Sony. Waalaikumsalam, Mas Arief. Kabar batin sebelumnya. Pak Sony, saya sepakat, saya mendukung, sangat support dengan yang seperti webinar atau sifatnya sharing
ilmu dengan menggunakan portal ini. Nah, di antara webinar ini, kalau bisa saya usulkan adalah objek yang disentuh adalah pelaku usaha, Pak Sony. Oke. Jadi ada mungkin yang setiap bulan tadi di salah satu webinarnya adalah pesertanya adalah perwakilan pelaku usaha. Mungkin rekomendasi pelaku usaha bisa minta dari asosiasi, dari Kadin atau dari mana seperti itu. Sehingga artinya tujuannya adalah kita meminta feedback dari pelaku usaha atas kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah sekarang. Misalkan yang dari PUPR yang baru dikeluarkan sekarang, kita minta feedback dari mereka, minta pendapat dari mereka. Barangkali itu bisa rekomendasi atau informasi yang didapatkan atas acara itu, di mana IAPI mencatat, itu bisa menjadi sumbangsih, diberikan, diteruskan, didisposikan ke pengambil kebijakan, Pak Sony. Pelaku usaha kuncinya, Pak. Barangkali salah satu atau salah dua dari webinar bisa melibatkan mereka, Pak Sony. Jadi tidak sekedar kita, hanya antara kita pelaku usaha saja. Seperti itu, Pak Sony. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira itu sangat valid, Mas Arief ya, bahwa kita bisa memperbaiki dari sisi kita, tapi dari sisi pelaku usahanya tidak kita siapkan, biasanya akan terjadi gap gitu. Saya kira itu topik yang valid ya. Nanti kita bisa buatkan salah satu topik pembicaraannya adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan pelaku usaha ya. Ya. Jadi itu bisa melalui katakan community on practice, kita berlebar melalui dunia usaha, Pak, misalkan seperti itu. Benar. Nah, untuk membahas katakan topik-topik tertentu dan mungkin itu menjadi bahan untuk apa? Sosialisasi tematik atau pelatihan tematik atau memberikan masukan. Bisa per batch, Pak, bisa dengan misalkan konstruksi sendiri, misalkan ya. Iya. Saya kira mereka akan senang, saya kira, dengan seperti itu. Iya. Dari Ibu Dwi ya, Ibu Dwi kebetulan saat ini di Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP, siap mendukung kegiatan untuk tadi yang pemberdaya untuk komunikasi dengan badan usaha ya. Kemudian tadi ada usul juga IAPI bisa memberikan materi-materi untuk BUMD. Siap, kita nanti buatkan program khusus untuk BUMD ya. Ya, ada beberapa hal Pak Sony. Ini pertama, kebetulan kan kita udah lewat masa bakti nih. Oh ya, oke. Sebenarnya, tapi kita sudah hampir 2 tahun komunikasi sama Karo Administrasi Pembangunan ULP. Ya. Untuk diadakan rencana ini, tapi karena memang kondisi tidak memungkinkan, tak jadi-jadi. Karena itu minta dukungan Pak Sony dari DPP. Ya. Menyurati gitu. Ke pengurus, Pak. Ada tindakan formil lah. Untuk kawan-kawan baik itu pengurus DPD ataupun Pemda, ULP ataupun kawan-kawan Pokja ataupun yang fokus dengan itu, dengan pengadaan. Dan ini mungkin juga sama dengan tadi yang dari Kalbar ya, periode pengurusannya sudah habis. Nanti Mas Arief mungkin bisa update. Kami melihat memang ada beberapa yang DPD periode pengurusannya sudah habis. Nah ini kembali lagi nih, sekarang kita mungkin bisa mengoptimalkan teknologi nih. Kita bisa saja sih memfasilitasi untuk teman-teman mengadakan musda secara daring juga, melakukan pemilihan secara daring juga, bahkan pelantikannya, pengukuhannya pun mungkin sementara kita lakukan secara daring. Iya, daring aja, Pak. Iya. Nah, jadi supaya ini tidak menghambat dari kegiatan kita. Jadi ini justru kesempatan ini, Bapak-bapak, Ibu, misalnya dari Jawa Barat, dari tadi Kalimantan Barat, ya, Kepri yang memang periode kepengurusannya sudah berakhir, mungkin udah saatnya kita lakukan musda. Ini biar ini aja nih, biar
suksesi kepemimpinannya tetap berjalan, sehingga organisasi kita tuh tetap sustain ya dari waktu ke waktu. Bapak Ibu bisa ngelihat ini hasil polling kita hari ini, bahwa kegiatan yang mungkin paling banyak diusulkan ini adalah webinar, tapi juga ada kegiatan training maupun konsultasi online ya, asesmen kompetensi online juga nih banyak yang minat gitu ya. Kemudian 63% mengatakan siap jadi host. Nah, ini makanya nih tinggal di absenin aja nih. Tadi terima kasih Papua sudah mau volunteer untuk bulan Agustus. Kita nunggu volunteer yang lainnya nih untuk 5 bulan lainnya di 2020 ini. Kemudian untuk tema webinar, wah ini sosialisasi Permen PUPera ini paling banyak minat. Tapi yang cukup besar juga di sini untuk pembahasan teknik pengadaan ya. Kemudian manajerial juga banyak nih, 67%. Kemudian pembahasan aspek hukum dalam pengadaan juga lumayan besar, dan sertifikasi profesi pengadaan. Nah ini informasi ini nanti kita jadikan bahan untuk kita menyiapkan program-program seperti webinar ke depan ya, sehingga mungkin ini menggambarkan topik-topik yang diminati oleh teman-teman sekalian. September DPP aja Pak, karena sekalian rapat tahunan kan, laporan tahunan. DPP aja ya. Kepri yang September Pak. September Kepri ya. Siap Pak. Kepri September, Jatim? Oktober. Nah. Jadi Desember DPP ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dari DPD dan DPC. Paling tidak dari halal bihalal ini kita punya satu resume untuk kegiatan bulanan kita. Nanti kita matangkan lagi, dan mungkin nanti pertemuan bulanan itu sekalian jadi acara koordinasi kita. Jadi kalau ada hal-hal baru yang mungkin kita perlu sharing, kita perlu sampaikan ke seluruh anggota DPD dan DPC, itu kita lakukan bersamaan dengan kita membuat acara forum pengadaan bulanan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya, acara kita hari ini. Selanjutnya saya serahkan ke MC kita, Bu Ati. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Acara terakhir sudah selesai, jadi sambutan Pak Sony ini sekaligus tadi ya, acara tanya jawab dengan para DPD. Jadi acara ini memang selain silaturahmi juga seperti rakor gitu ya, jarang gitu ya bisa saling diskusi dan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Jadi tadi yang saya bilang kata bijak bahwa kebersamaan itu tidak hanya menjaga silaturahmi, tapi juga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, sekarang sudah menemukan ada beberapa manfaatnya ya. Di sini saya boleh menyimpulkan dulu sedikit ya sebelum ditutup. Jadi dalam rangka menyongsong new normal, jadi maka IAPI akan menyiapkan fasilitas program pelatihan secara online. Nah, fasilitas ini sudah disediakan oleh DPP, yaitu ada fasilitas Zoom ya, kapasitas 50 peserta gitu ya. Nah, untuk yang pertama di bulan Juni ini akan dilaksanakan sosialisasi Permen PU PR nomor 14 ya, yaitu terkait standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni. Nah, diharapkan segera Bapak Ibu mendaftar di sini secara online melalui Bitly gitu ya. Karena ini kapasitasnya terbatas sampai 500 dan pesertanya pun hanya diperuntukkan bagi pengurus DPP, DPD, dan DPC di seluruh Indonesia. Nah, itu ya pengumuman yang pertama. Kemudian tadi sudah juga dilakukan polling, alhamdulillah dari program pelatihan ke depan setelah nanti pelatihan yang Permen PU ini, ada program selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh para DPD gitu ya. Saya bacakan lagi yang nanti di bulan Agustus akan nanti di bulan Juli ya, di bulan Juli oleh Sulsel ya, Sulawesi Selatan, bulan Agustus oleh Papua, bulan September oleh Kepri, bulan Oktober oleh Jatim, dan bulan November oleh Aceh. Nanti Desember itu sekaligus acara itu ya, DPD atau bahkan
nanti bisa mengadakan acara Munas. Nah, kemudian di sini ada yang berpesan nih dari bagian website, diharapkan untuk pengurus DPD seluruh Indonesia bisa menyampaikan nama, jabatan, dan dari daerah DPD mana, dan melampirkan fotonya. Nanti akan ditayangkan di dalam websitenya IAPI gitu. Jadi selama ini yang muncul di website IAPI itu baru DPP. Nah, diharapkan nanti pengurus DPD bisa menyampaikan nama, jabatan, maupun fotonya. Kemudian di sini para hadirin yang kebetulan hadir sebagai undangan namun belum menjadi anggota IAPI, tadi ada yang bertanya gimana bisa mendaftarkan menjadi anggota IAPI, silahkan masuk ke websitenya IAPI, di situ ada menu pendaftaran, gitu ya, menjadi anggota IAPI. Nah, kemudian itu saja. Tadi ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau kepengurusannya sudah habis, ya tadi silahkan dijadwalkan untuk mengadakan musda ya, pelantikan DPD. Mungkin itu aja yang bisa saya simpulkan. Jadi program IPFE ke depan tidak akan dilakukan ya untuk tahun 2020, tapi digantikan dengan program pelatihan per bulan oleh masing-masing DPD. Nah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah hadir dari awal sampai akhir dengan begitu semangat. Semoga silaturahmi ini tidak terputus hanya acara seremonial di halal-bihalal ini. Tentu ini adalah awal ya, awal dari pertemuan kita untuk lanjut menjadi suatu kebersamaan yang lebih kuat lagi gitu ya, untuk menjalin sesuatu yang bermanfaat. Nah, mohon maaf apabila dari penyediaan acara ini, baik dari panitia ada kekurangan, dan terima kasih juga untuk panitia atas terselenggaranya acara ini. Untuk itu saya tutup saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.